Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Yudan Kurniawan. NIM saya 124240163 dari kelas SIE. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Basis Data yang diampu oleh Bapak Rohmat Husaini, Eskom, MKOM. Baik, yang pertama, pada tugas akhir kali ini, saya mengangkat tema tentang toko buku. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era digital saat ini, pengelolaan data secara manual pada toko buku seringkali memakan waktu, sulit diakses, dan rentan terhadap kesalahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem basis data yang mampu mengelola informasi secara efisien, terstruktur, dan aman. Dengan sistem basis data, toko buku diharapkan dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara lebih cepat dan akurat, termasuk mencatat transaksi secara rinci, mengelola stok buku, serta menyimpan data pelanggan dan petugas. Selain itu, fitur keamanan bisa diterapkan seperti kontrol akses, backup, dan recovery, dapat memberikan perlindungan tambahan, serta memastikan bahwa data tetap aman dan tersedia. Implementasi sistem basis data ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada proses operasional toko buku dan memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan sistem basis data pada toko buku adalah yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi untuk pengelolaan data. Yang kedua, mendukung proses operasional yang terjadi pada toko buku. Selanjutnya, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data, menjamin keamanan dan ketersediaan data melalui kontrol akses serta prosedur backup dan recovery. Selanjutnya, memberikan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi pelanggan. Selanjutnya adalah rancangan basis data. Pada basis data kali ini, saya menggunakan 5 entitas, dan masing-masing entitasnya adalah yang pertama buku. Entitas buku ini memiliki atribut yang pertama ID buku yang berfungsi sebagai primary key, terus ada atribut judul, atribut penerbit, dan atribut harga. Selanjutnya ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini memiliki atribut yang pertama ID pelanggan sebagai primary key, selanjutnya ada nama, email, dan alamat. Yang ketiga adalah entitas petugas. Entitas petugas ini hampir sama seperti entitas pelanggan, memiliki atribut yaitu yang pertama ID petugas sebagai primary key, selanjutnya ada nama, email, dan shift. Selanjutnya ada entitas transaksi. Pada entitas transaksi ini memiliki atribut yaitu yang pertama ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada tanggal transaksi, yang ketiga ada total harga, yang keempat ada ID pelanggan yang sebagai foreign key dari entitas pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada ID petugas sebagai foreign key dari entitas tugas. Yang kelima ada entitas detail transaksi. Entitas ini memiliki atribut yaitu adalah ID detail sebagai primary key. Selanjutnya ada ID transaksi sebagai foreign key dari entitas transaksi. Selanjutnya ada buku, ID buku sebagai foreign key dari entitas buku. Selanjutnya ada total. Selanjutnya ada subtotal dan juga jumlah. Selanjutnya saya akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi sistem basis data ini dirancang dengan ERD yang mempresentasikan hubungan antara entitas-entitas berikut. Yang pertama adalah entitas buku dan transaksi. Hubungannya itu adalah many to many. Karena satu buku itu dapat terlibat dalam banyak transaksi dan juga satu transaksi dapat melibatkan banyak buku. Nah, karena hubungan relasi antara buku dan transaksi ini adalah many to many, maka diperlukan entitas asosiatif, yaitu adalah entitas detail transaksi. Selanjutnya, ada pelanggan dan transaksi. Hubungan antara entitas pelanggan dan transaksi adalah one to many, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara petugas dan transaksi. Hubungan antara petugas dan transaksi adalah one to many karena satu petugas dapat menangani banyak transaksi,
namun satu transaksi hanya dapat ditangani oleh satu petugas. Berikut adalah gambar ERD-nya. Jadi di sini dimulai dari sebelah kiri, yaitu pelanggan. Pelanggan dapat melakukan transaksi. Relasinya adalah one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, namun satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada transaksi dan juga petugas. Satu petugas bisa melayani banyak transaksi, namun satu transaksi hanya bisa dilayani oleh satu petugas. Selanjutnya ada transaksi dan juga buku. Transaksi dan buku memiliki relasi many to many, sehingga diperlukan entitas asosiatif yang menjembatani antara entitas transaksi dan juga buku, yaitu adalah detail transaksi. Di sini di detail transaksi memuat ID detail dan juga ID transaksi sebagai foreign key dari entitas transaksi, dan juga ID buku sebagai foreign key dari entitas buku, sehingga karena kedua ID transaksi dan ID buku ini menjadi foreign key, maka tidak apa-apa apabila ada data yang terduplikat atau data yang sama di entitas asosiatif ini. Selanjutnya adalah RAT atau relasi antar tabel. RAT digunakan untuk menjelaskan secara lebih detail bagaimana tabel-tabel saling berhubungan dalam sistem basis data ini. Yang pertama adalah relasi antara buku, detail transaksi, dan juga transaksi. Tabel buku memiliki primary key berupa ID buku, dan tabel transaksi memiliki foreign key ID buku yang mengacu pada tabel buku dan ID transaksi yang mengacu pada tabel transaksi. Jadi di tabel detail transaksi ini memiliki dua foreign key, yaitu adalah ID buku mengacu pada entitas buku, dan juga foreign key ID transaksi yang mengacu pada tabel transaksi. Yang kedua adalah relasi antara pelanggan dan juga transaksi. Di tabel pelanggan memiliki primary key, yaitu adalah ID pelanggan, dan juga tabel transaksi memiliki foreign key ID pelanggan yang mengacu pada tabel pelanggan. Jadi di tabel transaksi ini memiliki foreign key yang pertama adalah ID pelanggan. Yang selanjutnya adalah relasi petugas dan transaksi. Di tabel transaksi selain memiliki foreign key yaitu ID pelanggan, tabel transaksi juga memiliki foreign key yaitu ID petugas yang mengacu pada tabel petugas. Berikut adalah gambar RAT-nya. Jadi dimulai dari sebelah kiri, ada ID pelanggan sebagai primary key terhubung di tabel transaksi sebagai foreign key. Ada juga dari tabel petugas, ada primary key ID petugas terhubung dengan foreign key yang ada di tabel transaksi. Selanjutnya dari tabel transaksi memiliki primary key ID transaksi terhubung di detail transaksi sebagai foreign key. Dan juga dari buku memiliki primary key yaitu ID buku yang terhubung sebagai foreign key di tabel detail transaksi. Selanjutnya adalah implementasi basis data. Berikut adalah implementasi rancangan basis data yang sudah saya buat. Sama seperti RAT dari yang sebelumnya. Selanjutnya, membuat database. Yang pertama di sini saya membuat database toko buku dan juga menggunakan database tersebut dengan perintah use. Selanjutnya saya membuat tabel. Yang pertama membuat tabel pelanggan, yang kedua membuat tabel petugas. Untuk membuat tabel ini digunakan perintah yaitu create table. Selanjutnya membuat tabel buku dan juga membuat tabel transaksi. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat tabel detail transaksi. Setelah tabel dibuat, masing-masing tabel akan diisi menggunakan perintah yaitu insert into. Yang pertama adalah insert into ke tabel pelanggan, kita mengisi pada tabel pelanggan. Yang kedua adalah insert into tabel petugas. Yang ketiga insert into tabel buku. Dan yang keempat adalah insert into tabel transaksi. Yang terakhir adalah insert into tabel detail transaksi. Selanjutnya, apabila tabel sudah dibuat dan sudah diisi menggunakan data, selanjutnya adalah menghubungkan antar foreign key. Di sini saya menggunakan perintah alter table add constraint foreign key. Yang pertama adalah
Pada tabel transaksi, di sini saya menambahkan foreign key, yaitu adalah ID pelanggan dari tabel pelanggan, dan juga yang kedua ID petugas dari tabel petugas. Selanjutnya saya menghubungkan foreign key yang ada di tabel detail transaksi. Yang pertama foreign key dari ID transaksi dari tabel transaksi, dan juga foreign key ID buku dari tabel ID buku. Dan selanjutnya adalah keamanan basis data. Keamanan basis data adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk melindungi data yang ada di dalam sebuah sistem basis data dari akses yang tidak sah, ancaman, atau kerusakan. Keamanan ini mencakup berbagai aspek seperti kontrol akses, enkripsi data, dan pencadanan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang, sehingga data dapat tetap terjaga integritasnya serta kerahasiaannya. Berbicara mengenai keamanan pada basis data, berikut adalah potensi ancaman keamanan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah SQL injection. Jadi, serangan ini terjadi ketika penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya melalui input yang tidak divalidasi, seperti formulir login atau pencarian. Hal ini dapat digunakan untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data yang ada di dalam basis data. Yang kedua adalah privilege escalation, yaitu penyerang mendapatkan akses ke basis data dengan hak istimewa lebih tinggi daripada yang seharusnya dimiliki, sehingga penyerang akan bisa melihat atau mengubah data-data sensitif yang ada di dalam basis data. Yang ketiga adalah man in the middle atau MITM pada koneksi basis data. Apa itu MITM? Yaitu adalah penyerang memotong komunikasi antara aplikasi dan basis data. Jadi apabila kita memiliki aplikasi yang berkomunikasi dengan basis data, maka penyerang akan memotong jalur komunikasi antara aplikasi dan basis data tersebut agar dapat mencuri data yang dikirimkan dari aplikasi ke basis data atau sebaliknya, sehingga penyerang bisa mendapatkan informasi sensitif yang diambil dari jalur komunikasi tersebut. Yang keempat adalah malware yang menargetkan basis data. Malware itu adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat menginfeksi server basis data sehingga menyebabkan kerusakan data atau kebocoran informasi. Selanjutnya adalah langkah proteksi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dari potensi ancaman yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan perintah grant, yaitu perintah untuk memberikan hak akses kepada pengguna agar dapat membaca, menulis, atau menghapus data yang ada di dalam basis data. Jadi, contohnya apabila kita memiliki sebuah basis data dan di basis data tersebut ada banyak user yang mengelola, maka kita bisa memberikan hak akses kepada tiap-tiap user, di mana user tersebut akan bisa membaca, menulis, atau menghapus data yang ada di dalam basis data. Yang kedua adalah revoke. Revoke ini adalah kebalikan dari grant, yaitu perintah untuk mencabut hak akses yang sebelumnya sudah diberikan, sehingga pengguna tidak bisa lagi membaca, menulis, atau menghapus data yang ada di dalam basis data. Selanjutnya ada prosedur backup. Prosedur backup adalah proses mencadatkan data untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau kesalahan dengan membuat salinan secara berkala. Jadi di prosedur backup ini, basis data yang ada di server di backup, dibuatkan salinannya dan disimpan di tempat lain, sehingga jika ada kesalahan kita masih punya file backup database tersebut. Yang terakhir adalah recovery. Jadi apabila basis data sudah dilakukan proses backup, maka proses memulihkan data backup tersebut adalah menggunakan prosedur recovery. Jadi proses memulihkan data dari file backup untuk mengembalikan data seperti keadaan semula saat terjadinya masalah pada sistem basis data. Jadi apabila terjadi kesalahan pada suatu basis data, apabila kita sudah memiliki file backupnya, kita bisa melakukan prosedur recovery untuk mengembalikan database yang sudah rusak seperti sebelum terjadinya masalah pada sistem basis data. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, sistem basis data pada toko buku dirancang untuk mengelola data secara terpusat, aman, dan efisien, dengan memanfaatkan tabel-tabel yang mencakup informasi tentang buku, pelanggan, petugas, transaksi, dan detail transaksi. Relasi antara tabel mencerminkan hubungan nyata dalam operasional toko buku, seperti transaksi, pelanggan, dan pengelolaan stok.
Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme keamanan seperti penggunaan perintah grant dan revoke untuk mengatur hak akses, serta prosedur backup dan recovery untuk menjaga data dari ancaman eksternal maupun kegagalan teknis. Dengan implementasi sistem ini, toko buku diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dan meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, sekaligus memperkuat daya saing di era digital. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.